Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Vista, video statistika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai manipulasi data dengan library DPL-YR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Vista, video statistika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai manipulasi data dengan library DPL-YR. Yang akan kita pelajari adalah beberapa fungsi-fungsi yang cukup umum di library DPLR dan di dunia statistika seperti length, names, dim, faktor dan levels, filter, isna, naomit, select, dan mutet. Kita akan pelajari setelah ini. Yang pertama, teman-teman bisa install dulu library DPLR, bisa melalui script ya, dengan klik library DPLYR. Oke, bisa kita run. Oke, akan muncul seperti ini, atau teman-teman juga bisa mengeceknya sudah terinstall atau belum melalui panel package ya teman-teman. Ketik saja dpl seperti ini. Maka jika di sini sudah terchecklist, artinya library dpl.jr sudah bisa untuk digunakan. Oke, kemudian teman-teman bisa buat contoh datanya untuk bahan kita latihan nanti. Teman-teman bisa pause dulu videonya dan mungkin bisa ikut menginput di RStudio-nya. Jadi di sini kita punya sebuah data nilai ya teman-teman. Yang pertama ada nama, kemudian ada jenis kelaminnya, pendidikannya, ada variabel nilai mat atau nilai matematika, nilai bio, nilai biologi, nilai atau nilai fisika. Kemudian dari vektor ini kita gabungkan ke variabel data, kemudian kita rubah menjadi sebuah data frame. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya teman-teman, kita gabungkan sama vektornya. Coba kita run. Baik, sudah berhasil ya teman-teman di sini. Di konsol sudah muncul dan di environment kita sudah muncul juga. Mungkin bisa kita lihat di sini, klik dua kali. Nah, sini sudah punya data ya teman-teman, sebuah tabel, ada nama, jenis kelamin, pendidikan, nilai, nilai, dan nilai. Oke. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan fungsi length. Jadi fungsi length ini berfungsi untuk mengetahui ada berapa banyak kolom atau variabel yang ada pada data kita. Length, kemudian masukkan data. Coba kita run. Nanti pada konsol akan memberikan 6, yang artinya kita memiliki 6 kolom, yaitu nama, jenis kelamin, pendidikan, nilai bio, nilai FIS, dan nilai mat. Kemudian names. Names di sini berfungsi untuk mengetahui nama-nama dari tiap-tiap variabel atau kolom yang ada pada data kita. Kita coba names, kemudian data, tutup kurung, run, maka akan menampilkan variabel apa saja yang ada pada data kita, yaitu nama, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah fungsi dim. Jadi fungsi ini berguna untuk mengetahui banyak baris dan kolom dari data frame yang kita punya. Kita contohkan dim, kemudian data kita adalah data, kita run, maka dari konsol akan muncul berapa banyak baris dan juga kolom kita. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu faktor dan level. Jadi fungsi faktor dan level ini berfungsi untuk mencari tahu data-data unik pada kolom di data frame kita. Contohnya levels, kemudian faktor, kemudian data kita, kemudian kita pakai simbol dolar yang berfungsi untuk mengeksekusi kolom mana yang mau kita cari level dan faktornya. Ambil jenis kelamin, kita coba run, maka akan muncul ada variabel L dan P yang ada di kolom jenis kelamin. Kemudian fungsi filter. Fungsi filter ini berfungsi untuk memfilter data kita yang ingin kita tampilkan sesuai dengan kategori yang kita mau atau yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, kita gunakan fungsi filter, kemudian data, kemudian kolom yang ingin kita filter. Kita ambil contoh jenis kelamin ini. Kemudian jangan lupa dua kali sama dengan yang berfungsi untuk mencari dengan spesifik kategori mana yang ingin kita filter.
Kita masukkan kategori laki-laki, tutup kurung. Oke, coba kita run. Maka yang akan ditampilkan di konsol adalah data-data dengan jenis kelamin L. Pada fungsi filter ini, kita juga bisa melakukan dua parameter ya teman-teman, atau dua filter. Contohnya kita ingin mengambil jenis kelamin L dan yang pendidikan S1 saja. Contohnya seperti ini, kita copy dulu yang atas, karena ingin melakukan dua filter. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan dan kemudian kolom yang ingin kita filter kedua itu pendidikan. Jangan lupa sama dengan dua kali. Kemudian value-nya adalah S1. Kurung. Kita run. Nah, jadi yang akan ditampilkan di konsol adalah jenis kelamin L dan pendidikan S1 sesuai dengan query kita atau script kita di sini. Kemudian di fungsi selanjutnya kita akan mencoba mencari ada berapa variabel yang kosong atau nilai yang kosong pada variabel kita, pada data kita ya teman-teman, dengan fungsi yang namanya callSums. Oke, kita beri komen dulu callSums NA itu. Nah, fungsinya itu adalah callSum juga dengan seperti ini contohnya call S-nya besar, callSums. Kemudian kurung, karena kita ingin mencari ada berapa nilai yang kosong pada variabel kita, maka fungsi yang kita gunakan adalah is.na. Is.na. Kemudian, nah seperti ini. Kemudian data kita. Jangan lupa kurungnya ada dua ya teman-teman. Kemudian kita run. Maka di konsol akan muncul nama-nama kolom kita beserta ada berapa sih nilai yang kosong di kolom tersebut. Di kolom nama ada 0, jenis kelamin 0, pendidikan 0, kemudian di nilai matematika ada satu yang kosong. Coba kita lihat dulu ya teman-teman, apakah benar ada satu yang kosong. Data, kita coba run. Ternyata benar ya teman-teman. Ada kosong di nilai matematika, NA. Jadi ini ISNA itu mencari ada berapa NA atau 0 atau yang emang nggak ada di kolomnya. Kemudian jika kita ingin menghilangkan kolom NA tersebut, kita bisa menggunakan fungsi NA.omit. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita beri komen menghilangkan NA. Sorry. Menghilangkan NA. Fungsinya NA.omit. Nah, ketentuannya di sini adalah teman-teman harus membuat variabel baru yang berisi data kita yang sudah dihilangkan NA-nya tadi. Oke, contohnya kita punya data kedua, gitu. Data kedua kita deskripsikan lagi, kemudian NA titik omit, kemudian data yang ingin kita hilangkan NA-nya, tadi data ya teman-teman. Coba kita run, sudah berhasil, kita punya variabel baru. Baik, kita tampilkan apakah nilai matnya tadi yang kosong hilang. Data kedua, kita run lagi. Maka di konsol akan menampilkan data baru, akan tetapi NA dari nilai matematika itu akan hilang ya teman-teman. Di sini data yang masih belum dibersihkan itu Yuna itu nilai matnya itu NA, dan di data kedua yang sudah baru itu NA-nya hilang itu beserta Yunanya. Kemudian fungsi select sesuai dengan namanya yaitu select atau memilih. Jadi fungsi ini berfungsi untuk membantu kita memilih kolom mana saja yang ingin kita tampilkan ya teman-teman. Kita contohkan, kita kasih komen select dengan fungsi yang sama juga namanya select. Kemudian data kita pakai data yang baru teman-teman, data kedua kita tadi, data kedua, kemudian kolom mana saja yang ingin kita tampilkan. Mungkin kita coba nama dan juga pendidikannya. Nama pendidikan, kurung, kemudian coba kita run. Maka konsol hanya menampilkan nama dan juga pendidikannya. Kemudian selanjutnya fungsi yang sudah kita bahas tadi seperti select dan filter itu bisa kita kombinasikan. Mungkin kita ambil contoh, kita punya kasus ingin menampilkan nama, pendidikan, nilai biologi, nilai fisika, tapi yang hanya pendidikannya S1. Oke, kita contohkan langsung. Kita
kombinasi select dan filter. Oke. Yang pertama kita masukkan fungsi filternya terlebih dahulu, filter kemudian kurung. Kemudian di sini kita baru masukkan fungsi selectnya. Select, kemudian kita pakai data yang kedua ya teman-teman. Data kedua, kemudian kolom mana saja. Kita ambil contoh nama tadi, nama, kemudian pendidikan, kemudian nilai bio, dan juga nilai fisikanya. Tutup kurung, kemudian baru kita masukkan filter, yaitu pendidikan yang hanya S1 ya teman-teman. Koma, kemudian pendidikan, jangan lupa sama dengan 2 kali, S1. Kurung, ada kita jebaran ya teman-teman. Maka di sini konsol akan menampilkan nama, pendidikan, nilai bio, dan nilai fisika, tapi di filter pendidikan yang hanya S1 saja teman-teman. Kemudian ada lagi fungsi mutet teman-teman yang berfungsi untuk menambahkan sebuah variabel atau kolom baru yang merupakan kombinasi atau berdasarkan variabel yang sudah ada. Oke, mungkin contoh kasusnya adalah kita ingin membuat sebuah kolom baru dari data kedua kita tadi, yaitu sebuah variabel dengan nama rata-rata. Jadi nilai rata-rata dari mereka semua, ya. Oke, langsung saja kita lakukan mutet. Oke, yang pertama kita buat sebuah variabel baru untuk menampung data kita baru nanti. Kita ambil data ketiga. Kemudian fungsinya adalah mutet. Seperti ini. Kemudian kita masukkan data mana yang akan kita tambahkan tadi. Itu data kedua. Kemudian nama variabel atau kolom baru kita. Kita ambil contoh rata. Rata sama dengan di sini teman-teman bisa masukkan sebuah operasi matematikanya atau mungkin nama langsung atau isi variabelnya itu nanti. Kita ambil contoh rata-rata. Jadi operasi matematikanya adalah nilai bio ditambah nilai fisika tambah nilai matematika kurung dibagi dengan 3, kemudian kita tutup kurung. Oke, ada kita eksekusi teman-teman, apakah berhasil? Oke, sudah masuk kita punya data ketiga. Coba kita tampilkan teman-teman. Data ketiga. Coba kita run. Maka di sini akan muncul sebuah kolom baru, yaitu kolom rata-rata seperti yang kita buat tadi, yang berisi rata-rata dari nilai tiap orangnya ya teman-teman. Baik, sekian itu dulu materi kita pada video kali ini. Nantikan lagi video Vista selanjutnya dan sampai jumpa.